Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Pesantren ini didirikan oleh dua orang putra bangsa, Bapak Haji Samsir Siregar dan Bapak Haji Amri Siregar. Pemirsa, salah satu tujuan pesantren didirikan adalah untuk menciptakan generasi Islam beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Baik pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam, mari kita telusuri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab walladzi unzila ilaika min rabbikal haqq walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal arsh. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Pesantren merupakan sebuah wadah warisan budaya bangsa Indonesia yang telah menunjukkan kontribusinya dalam proses pengembangan sistem pendidikan nasional tanpa kehilangan kepribadiannya sebagai wadah pendidikan Islam yang tidak hanya mengenai ilmu agama Islam tetapi juga pengetahuan modern. Salah satu pesantren yang ada di Provinsi Sumatera Utara adalah Pesantren Modern Al-Barokah, Kabupaten Simalungun, yang merupakan sebuah wadah pendidikan yang tidak hanya mengenai ilmu agama Islam tetapi juga pengetahuan modern. Potensi dan keberadaan pesantren yang hidup dan berkembang di masyarakat dengan karakter kemandirian dan kesederhanaannya telah menimbulkan inspirasi untuk mengorganisir berdirinya sebuah pesantren
sebagai bentuk tanggung jawab dan kepekaan sosial terhadap anak yatim dan kaum duafa di kalangan umat Islam. Pesantren modern Al-Barokah hanya merekrut santri putra pada jenjang pendidikan dasar atau sanawiyah sampai menengah aliyah selama masa pembelajaran 6 tahun. Al-Qismul Am sayakunu mas'ulan Al-Qismul Ri'ayah sayakunu mas'ulan bisababi fulusikum. Hadil amanah la budda an tumsiku jayyidan ya. Pesantren modern Al-Barokah saat ini telah dan sedang dibangun di atas areal seluas 9 hektar yang berlokasi di Jalan Gotong Royong, Desa Silinduk, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Di atas lahan tersebut telah digunakan sebagai pusat ibadah dan perpustakaan. Beberapa fasilitas, sarana dan prasarana yang representatif berupa ruang belajar mengajar, ruang perkantoran, gedung asrama, ruang makan, rumah guru, dan manajemen yayasan, serta dilengkapi dengan gedung laboratorium bahasa, kimia, fisika, biologi, dan komputer. Pesantren modern Al-Barokah didirikan oleh Yayasan Wakaf Al-Barokah Kabupaten Simalungun pada tanggal 30 Desember tahun 2010 oleh 2 orang putra terbaik bangsa, yaitu Bapak Haji Samsir Siregar dan Bapak Haji Amri Siregar, dengan tujuan untuk membentuk dan menciptakan generasi Islam yang berakhlakul karimah, cerdas, terampil, dan dapat diandalkan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Pesantren ini didirikan atas wakaf dari Bapak Samsir Siregar dan Bapak Amri Siregar. Dan untuk memayungi pondok pesantren ini dibikinlah yayasan dengan nama Yayasan Wakaf Al-Barokah Simalungun. Yayasan ini membantu anak-anak yang tidak mampu dan berkeinginan untuk belajar di pesantren modern Al-Barokah ini. Selain dari yayasan, untuk biaya untuk pengoperasian ini adalah kita dapatkan juga dari hasil usaha yayasan seperti peternakan, ada perikanan, dan sedikit perkebunan. Dimanapun Anda berada, senang sekali pagi hari ini saya Anastasia. Awal pagi Anda, tumbuhkan semangat dari segarnya udara pagi. Hadir sebagai pendorong semangat Anda beraktivitas. Laporan langsung perkembangan ekonomi, pembangunan, dan kekayaan wisata tiap daerah. Semua terangkum di sini. Semangat Pagi Indonesia, setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Di Semangat Pagi Indonesia. Pak. Satu ini sebesar 1.888.000. Sisa saldo bulan 1 adalah sebesar 7.679.400. Melakukan kebaikan sekecil apapun adalah perbuatan mulia. Pesantren modern tidak hanya mendidik santri-santrinya untuk menjadi pribadi yang agamis, tetapi memiliki keahlian khusus lewat pendidikan dari kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ekstrakurikuler harus dapat mengarahkan santri-santri pada kegiatan positif. Pesantren modern Al-Barokah Kabupaten Simalungun adalah sebuah pesantren yang berbasis modern yang resmi dimanfaatkan pada tahun 2011. Pesantren modern Al-Barokah Simalungun
memiliki kegiatan ekstrakurikuler dengan jumlah santri sebanyak 320 orang dengan tenaga pengajar sebanyak 30 orang. Dalam pandangan pesantren, tujuan pendidikan tidak semata-mata untuk memperkaya pikiran murid dengan penjelasan-penjelasan, tetapi untuk meningkatkan moral, melatih dan mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan tingkah laku yang jujur dan bermoral, serta menyiapkan para murid belajar mengenai etika agama di atas etika-etika lainnya. Pesantren Modern Al Barokah ini ingin mengembangkan sesuatu pendidikan yang baru, menggabungkan dua pendidikan, yang mana pesantren di Indonesia ini ada dua sistem yang dianut di Indonesia. Yang pertama sistem salaf dan yang kedua sistem pendidikan modern untuk tingkat pesantren. Kenapa pesantren ini mengambil dua sistem pendidikan ini? Dikarenakan dari hasil evaluasi dan pengamatan kita tentang pendidikan pesantren yang ada di Indonesia. Yang pertama, pendidikan pesantren modern itu kuat unggul di kemampuan intelektual, akan tetapi lemah di kemampuan rohani pada siswanya, pada santrinya. Sedangkan pesantren yang berlandaskan dia salaf itu kuat di pendidikan rohani, akan tetapi lemah di kemampuan intelektualnya. Makanya kami di pesantren Al Barokah ini menggabungkannya. Selain kami membina kemampuan intelektual dan juga kami membina kemampuan rohaninya. Supaya apa? Supaya mencerminkan siswa yang dia memiliki intelektual yang tinggi dan juga dia memiliki kecakapan budi pekerti yang baik. Tujuan pendidikan pesantren bukan untuk mengejar kepentingan kekuasaan, uang, dan keagungan duniawi, tetapi menanamkan kepada mereka bahwa belajar adalah semata-mata kewajiban dan pengabdian kepada Tuhan, dengan memperhatikan nilai-nilai, baik nilai agama maupun nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila mencakup nilai-nilai makhluk religius. Manusia Indonesia mengembangkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan toleransi, dan sebagainya. Pesantren Modern Al Barokah Kabupaten Simalungun ini juga memberikan kepada santrinya pembelajaran di luar pendidikan formal, yaitu di bidang olahraga seperti basket, futsal, voli, dan tenis meja, serta bimbingan santri untuk mandiri. Dipersiapkan juga peternakan lembu dan tambak ikan. Sebagai santri juga tidak melupakan untuk mengembangkan nilai-nilai kepribadian, keindahan, keamanan, kesehatan, dan sebagai makhluk berpikir dan berbudi, para santri juga mengembangkan nilai-nilai kecerdasan atau keilmuan, yaitu nilai-nilai demokrasi, kebijaksanaan, kreativitas, dan sebagainya. Dari hal tersebut di atas diketahui bahwa nilai-nilai luhur yang diajarkan dalam Pancasila merangkum segala hal kehidupan manusia, begitu pula dalam lingkungan pondok pesantren. Tujuan pesantren ini pada dasarnya sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan Islam, yaitu menciptakan santri yang memiliki kecakapan intelektual, kecakapan emosional, dan kecakapan spiritual. Kemudian ada kegiatan seperti misalnya membaca kitab-kitab ataupun buku-buku yang berbahasa asing, seperti kitab-kitab kuning, kitab-kitab klasik, dan buku-buku yang berbahasa Inggris. Tentunya ini adalah diarahkan untuk membangun kecakapan intelektual mereka, khususnya dalam kemampuan bahasa. Oleh karena itu, selalu para guru mengatakan di depan anak-anak, Al-Lughatu Tajul Ma'had, atau language is the crown of the boarding school. Bahasa adalah mahkotanya pesantren. Nah, ketika bahasa itu runtuh, maka runtuhlah mahkota tersebut. Oleh karena itu, dengan runtuhnya mahkota itu, maka tidak ada perbedaan akhirnya antara pesantren dengan sekolah-sekolah yang lain. Negeri Indonesia, kenali suku, agama, budaya, kekayaan alam yang kita miliki,
dan panorama keindahan tempat-tempat wisata di seantero Nusantara. Negeri Indonesia, Senin hingga Jumat, pukul 11. Proses pembelajaran dikemas secara menyeluruh atau holistik, sehingga mampu mengembangkan ketiga ranah domain dalam pendidikan karakter. Pendidikan pondok pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang pada lingkungan masyarakat Indonesia telah banyak memberikan kontribusinya yang berharga terhadap pembentukan disiplin diri serta pengembangan karakter dan kepribadian para santri di pondok pesantren Al-Barokah ini. Dalam pandangan pesantren, tujuan pendidikan tidak semata-mata untuk memperkaya pikiran para santri dengan penjelasan-penjelasan, tetapi untuk meningkatkan moral, melatih dan mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan tingkah laku yang jujur dan bermoral, serta menyiapkan para murid belajar mengenai etika agama di atas etika-etika yang lainnya, seperti menghafal ayat suci Al-Quran di masjid secara berkelompok yang didampingi oleh seorang ustaz. Dan hal ini selalu dilakukan secara rutin oleh para santri setelah sholat subuh. Pengalaman saya yang paling mengesankan adalah saat saya berada di kelas 1, saya terpilih menjadi dokter kecil pada acara Japa for Kids. Di situ saya mulai tertarik. Saya menunjukkan bakat saya dan sampai sekarang. Di kelas 3 ini saya juga terpilih menjadi OSPA bagian kesehatan. Alhamdulillah karena bagian kesehatan bertujuan karena cita-cita saya menjadi Menteri Kesehatan Indonesia. Dan jangan lupa saya berterima kasih kepada guru-guru di Al-Barokah ini. Tujuan saya di sini sekolah agar bisa mengaji, belajar Al-Quran, dan mengetahui sejarah Islam, bisa bertemu dengan teman-teman yang jauh dari kampung. Kalau dukanya, itu pernah dihukum sama Ustaz Rijal. Ustaz Rijal Syamsuddin, pimpinan pondok pesantren yang pertama kali. Karena main-main, Pak. Pesantren modern Al-Barokah tidak mementingkan dari segi jumlah santri, akan tetapi yang paling terpenting di sini adalah kualitas dari santri itu sendiri. Dan apabila mereka sudah tamat dan menyelesaikan pendidikannya di pesantren ini, mereka dapat melanjutkan pendidikan tidak hanya ke jurusan pendidikan agama Islam, tetapi dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan umum seperti teknik, ekonomi, hukum maupun kepolisian ataupun militer. Bahkan pesantren Al-Barokah ini juga memberikan beasiswa penuh kepada santri yang fakir, miskin dan yatim, sehingga mereka nantinya dapat melanjutkan pendidikannya dengan baik. Saya memasukkan anak saya ke pesantren Al-Barokah ini karena sedikit banyak saya sudah tahu kualitas dan kuantitas sekolah ini. Dan terutama saya ingin mengajarkan anak saya untuk ilmu dasar, yaitu ilmu keimanan dan ketakwaan. Di pesantren ini semua itu sudah ada. Karena di sekolah-sekolah umum pada umumnya ilmu agama itu hanya sekian persen. Kalau di sini kan jelas penuh ilmu agamanya. Dari semua kelakuan, pribadi, agama, bahasa Inggris, bahasa Arabnya itu di sini udah sangat terdidik. Saya ingin anak saya itu menjadi anak yang soleh dalam kehidupan mendatang di hari kemudian. Dapur umum memiliki ruang penyimpanan bahan makanan mentah khusus untuk menjaga kualitas bahan makanan yang akan dimasak. Di samping itu, untuk menjaga kualitas, bahan-bahan makanan berupa sayur-sayuran diambil langsung dari kebun sayur secara berkala dan juga dibeli dari pasar di sekitar pondok pesantren.
Sedangkan bahan makanan berupa daging dan telur dibeli pada malam harinya sebelum dimasak pada pagi hari, sehingga bahan-bahan tersebut tidak mengalami penurunan kualitas. Tidak hanya menyediakan makanan, pondok ini juga menyediakan ruang khusus untuk makan bagi para santri berupa ruang makan yang bersih dan lapang. Ruang makan ini diresmikan pada tahun 2008, memiliki kapasitas 350 orang dalam satu waktu. Ruang makan ini dibuat sebagai tempat bercengkrama bagi para santri sambil menikmati makanan. Dengan adanya ruangan ini, maka pihak pondok melarang setiap santri untuk makan di dalam asrama, sekaligus mengurangi sampah yang dihasilkan dan menjaga kesehatan lingkungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pesantren modern telah memiliki konsep dan implementasi pendidikan akhlak yang sangat baik. Namun demikian, pesantren modern bukan tidak punya kelemahan. Kelemahan pesantren modern justru terletak pada cara pandang guru-guru terhadap ilmu-ilmu umum yang sekuleristik. Harapan kita bersama adalah lahirnya sebuah generasi yang cerdas dan bermoral yang menjadi kenyataan. Tipologi generasi ini dalam fikiran Islam disebut sebagai ulul albab. Generasi ulul albab lah yang akan mampu melahirkan sebuah peradaban mulia bagi kebaikan umat manusia seluruhnya, bukan peradaban sekuler liberal yang terbukti telah menjerumuskan manusia pada sikap hidup yang hedonistik, liberalistik, dan materialistik yang cenderung anti agama. Pemirsa, kita telah menelusuri pesantren modern Al-Barokah, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Alhamdulillah, pesantren modern Al-Barokah telah menunjukkan eksistensinya di dalam dunia pendidikan Islam dan di dalam pendidikan modern. Demikian pemirsa, mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan dan pencerahan bagi kita semua. Kami dari tim Jalan-Jalan Islami TVRI Sumatera Utara mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stomatis aftosa atau yang lebih dikenal dengan sariawan pada mulut adalah suatu luka terbuka di dalam mulut yang menimbulkan rasa nyeri. Gejala utama yang dirasakan saat menderita sariawan di mulut adalah rasa nyeri yang bisa berlangsung selama 4 hingga 10 hari. Rasa nyeri ini akan bertambah parah bila lidah atau makanan menyentuh sariawan ini. Sariawan di mulut bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya konsumsi vitamin C, bergizi
pada saat memilih makanan, benturan pada saat menggosok gigi, mengkonsumsi makanan panas dan dingin dalam waktu bersamaan, dan terlalu sering mengkonsumsi makanan dalam keadaan panas sehingga membuat luka-luka pada mulut. Berikut tips untuk mengobati sariawan. Cara pertama yaitu dengan pasta kunyit. Sediakan 1 buah kunyit, dicuci hingga bersih, kemudian dihaluskan. Setelah halus, oleskan pasta kunyit pada sariawan. Cara yang kedua adalah dengan air garam dan soda kue. Sediakan 1 gelas air, 1 sendok garam, dan 1 sendok kue. Campurkan kedua bahan tersebut dan diaduk hingga rata, kemudian dikumur-kumur selama kurang lebih 5 menit. Cara yang terakhir adalah dengan bawang putih. Iris-iris bawang putih sampai tipis, kemudian dioleskan kepada sariawan yang sedang diderita. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dan Ibrahim menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang dan mantap." Dan Allah berfirman, "Kalau begitu,
Ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing